Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sekarang Pak Guru akan membahas tentang tugas kemarin, yaitu tentang mengubah pecahan dalam berbagai bentuk. Nah, yang pertama Pak Guru membahas nomor 1, yaitu yang A, yaitu 1/4. Ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk desimal. Jadi 1/4 dirubah menjadi bentuk desimal. Maka 4 ini kita bisa jadikan 100 ya. Untuk lebih mudahnya kita jadikan 100. Jadi 1/4 dikalikan 25 kali 25. Jadi 25/100 sama dengan 0,25. Jadi 1/4 sama dengan bentuk desimalnya adalah 0,25. Kemudian yang B yaitu 1/2 atau setengah. Kita bisa merubahnya ke dalam bentuk atau dikalikan menjadi penyebutnya yaitu 10. Jika dikalikan penyebutnya menjadi 10, maka dikalikan 5 ya. Maka yang atas juga kalikan 5. Jadi 5/10 sama dengan 0,5. Terus berikutnya yang C ya, yaitu yang C 3/4. Nah, kalau 4 tadi kita kalikan 25, maka jadinya 100 ya. Maka 3 kali 25 sama dengan 75/100 sama dengan 0,75. Terus selanjutnya yang D. Untuk yang D adalah 1/10. 1/10 ini sudah dalam bentuk 10. Kalau merubah desimal kemarin kan caranya diarahkan ke 10, 100 atau 1000. Maka 1/10 sama dengan 0,1. Berikutnya yang E yaitu 1/5. 1/5. Nah, kita jadikan 10, jadi kalikan 2. Maka 2 kali 5, ini 1 ya. Bentar. Ini 1, maka jadinya 2/10 sama dengan 0,2. Nah, berikutnya adalah 7/8. 7/8. Nah, jika 8 kemarin kalian sudah tahu, yaitu dijadikan 1000. Jadi kali 125. 8 kali 125 sama dengan 1000. Sedangkan 7 kali 125 kita kalikan ya. 7 kali 1 7, 7 kali 2 14, 7 kali 5 35, 8 7 5. Jadi hasilnya adalah 875/1000 sama dengan 0,875. Nah, ini untuk jawaban yang nomor 1. Nah, terus selanjutnya untuk yang nomor 2 adalah ubahlah bentuk desimal berikut menjadi pecahan biasa. Yang pertama adalah 0,6. 0,6 maka dirubah jadi bentuk pecahan biasa dulu menjadi 6/10. Nah, kalau kita sederhanakan, kita bagi bilangan prima yang terkecil yaitu 2. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi bentuk paling sederhana adalah 3/5. Berikutnya adalah untuk bilangan desimal, pecahan desimal 0,8. Maka menjadi 8/10. Kalau dibagi 2 menjadi 4/5. Nah, ini bentuk paling sederhananya adalah 4/5. Terus selanjutnya adalah 0,25 sama dengan 25/100. Nah, jika kita bagi 25, 25 dapat 1, 100 dapat 4. Jadi bentuk pecahan biasa paling sederhana adalah 1/4. Terus selanjutnya adalah 0,75. 0,75 sama dengan 75/100. Kalau kita bagi 25, 75 mendapatkan 3, sedangkan 100 mendapatkan 4.
bentuk paling sederhananya adalah 3/4. Terus berikutnya yang E adalah 0,125. Nah, sama dengan 125 per 1000. Nah, kalau kita bagi 125, tentunya yang atas dapat 1, yang bawah dapat 8. Jadi bentuk paling sederhananya adalah 1/8. Berikutnya yang F adalah 0,325. 0,325 sama dengan 325 per 1000. Nah, 325 per 1000. Seandainya kita bagi menjadi misal 25, maka 325 dibagi 25 sama dengan 32 dibagi 25 mendapatkan 1, lebihnya 32 dibagi 25 dapat 1, maka lebihnya adalah 7. 75 bagi 25 dapat 3. Sedangkan 1000 dibagi 25 dapat 40. Nah, jadi 0,325 bentuk pecahan biasanya adalah 0,300. Jadi bentuk pecahan biasanya adalah 13/40. Selanjutnya adalah mengubah pecahan ke dalam bentuk persen. Yang A adalah 1/2. 1/2 kita buat pecahan biasa dulu. Jadi kita jadikan 100 karena persen itu namanya per 100. Jadi kalikan 50. 1 kali 50, 2 kali 50. Jadi 50 per 100 sama dengan 50%. Berikutnya adalah yang B 3/4. 3/4. Nah, kita jadikan 100 karena dalam bentuk persen. Maka 4 supaya jadi 100 adalah kalikan 25. Jika yang bawah kalikan 25, maka yang atas juga dikalikan 25. Jadi 75 per 100 sama dengan 75%. Terus selanjutnya yang C adalah 5/100. 5/100 di sini sudah per 100, maka langsung saja menjadi 5%. Kemudian yang D adalah 2/5. 2/5. Nah, 5 supaya jadi 100, maka kita kalikan 20 ya. Maka jadi 40 per 100. 40 per 100 sama dengan 40%. Nah, terus selanjutnya yang E ya. Yang E adalah 7/10. 7/10 supaya jadi 100, maka dikalikan 10. Jadi 70 per 100 sama dengan 70%. Nah, terus berikutnya adalah yang F, yaitu 11/25. 11/25. 25 supaya menjadi 100 kita kalikan 4 ya. Maka yang atas juga dikalikan 4 atau pembilangnya kalikan 4. Jadi 11 kali 4 44 per 100 sama dengan 44%. Terus berikutnya adalah mengubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan biasa. Yang A adalah 15% ya. 15%. Nah, 15% sama dengan 15 per 100. Nah, berikutnya kita sederhanakan. Misal dibagi 5, 15 bagi 5 dapat 3, yang bawah dapat 20. Jadi bentuk pecahan biasanya adalah 15% sama dengan 3/20. Berikutnya yang B adalah 8%. 8% atau 8/100. Nah, kita sederhanakan ya. Dibagi dulu bilangan prima terkecil yaitu 2. Dibagi 2 jadi 4/50. Dibagi lagi jadi 2/25. Nah, bentuk paling sederhananya adalah 2/25. Berikutnya adalah 50%. 50% ya.
sama dengan 50 per 100 ya, 50 per 100. Kita sederhanakan, nolnya dicoret misal, jadi 5 per 10. Kemudian jika dibagi 5 dapat 1, yang bawah dapat 2. Jadi 50% sama dengan 1 per 2. Nah, berikutnya adalah 62%. 62% sama dengan 62 per 100. Nah, kita sederhanakan, dibagi 2 terlebih dahulu, yaitu 31 per 50. Nah, ini sudah bentuk paling sederhana, yaitu 31 per 50, bentuk desimalnya. Terus berikutnya yang E adalah 75%. 75% sama dengan 75 per 100, jika dibagi 25 jadi 3 per 4. Berikutnya adalah 12%. 12% itu sama dengan 12 per 100, jika dibagi 2 6 per 50, bagi 2 3 per 25. Jadi bentuk paling sederhana dari 12% adalah 3 per 25. Terus selanjutnya adalah mengubah pecahan desimal menjadi bentuk persen. Yang A adalah 0,4. 0,4 sama dengan 4 per 10. Nah, kita jadikan 100, 10 jadi 100, maka kalikan 10. Maka yang atas juga kalikan 10 ya. Jadi 4 per 10 kali 10 kali 10. Jadi 40 per 100 sama dengan 40%. Nah, terus selanjutnya adalah 0,21. 0,21 sama dengan 21 per 100. Di sini sudah per 100, maka sama dengan 21%. Terus selanjutnya yang C adalah 0,07. 0,07 sama dengan 7 per 100. 7 per 100 sama dengan 7%. Selanjutnya yang D adalah 0,68. 0,68 sama dengan 68 per 100 sama dengan 68%. Ya. Terus selanjutnya yang E 0,6. 0,6 sama dengan 6 per 10 sama dengan, kita jadikan 100 maka dikalikan 10, jadi 6 kali 10, 10 kali 10 ya, 6 kali 10 sama dengan 60, 10 kali 10 sama dengan 100, sama dengan 60%. Nah, terus berikutnya adalah 0,75. 0,75 sama dengan 75 per 100 sama dengan 75%. Nah, nomor 6 adalah ubahlah bentuk persen berikut menjadi pecahan desimal. Nah, sekarang adalah mengubah persen menjadi bentuk pecahan desimal. Yang pertama adalah 40%. 40% sama dengan 40 per 100. Kita sederhanakan, ini jadi 4 per 10 atau 0,4. Terus selanjutnya adalah 6%. 6% ini adalah 6 per 100. Jika kita rubah jadi desimal, maka menjadi 0,06. Terus selanjutnya yang C 24%. 24% sama dengan 24 per 100 sama dengan 0,24. Nah, terus berikutnya yang D adalah 1%. 1% itu sama dengan 1 per 100 sama dengan 0,01. Terus yang E adalah 68% sama dengan 68 per 100 sama dengan 0,68. Terus yang F adalah 75% sama dengan 75 per 100 sama dengan 0,75. Nah, itu yang nomor 6. Nah, terus berikutnya yang nomor 7 adalah mengubah
atau disuruh melengkapi tabel. Yang A adalah pecahan biasa atau campuran menjadi pecahan desimal, yaitu 3/5 dirubah jadi pecahan desimal. Kita larinya ke 10 ya. 5 kalikan 2, maka yang atas juga kalikan 2. Jadi 6/10 sama dengan 0,6. Bentuk desimal 3/5 adalah 0,6. Berikutnya 7/8. 7/8 maka jadikan 1000. 8 kali 125, 7 kali 125. Ini per 1000. Nah, maka sama dengan 875. Sama dengan 0,875. Itu yang 7/8. Nah, terus berikutnya yang C adalah merubah desimal menjadi pecahan biasa atau campuran, yaitu 1,25 sama dengan 125/100. Jika kita bagi 5 sama dengan 5/4, atau 5 bagi 4 dapat 1 lebih 1/4, atau 1/4. Ini bentuk pecahan campuran ya. Nah, kemudian adalah bentuk desimal dari 2,4 sama dengan 24/10. Kalau kita sederhanakan menjadi 12/5. 12 dibagi 5 dapat 2, lebihnya 2/5. Maka 2,4 bentuk pecahan campurannya adalah 2/5. Berikutnya adalah 58/25. Ini dirubah menjadi bentuk desimal. 58/25. Yang pertama adalah 25 dikalikan 5, 125. 125 kemudian ditambah 8 sama dengan 133 ya, per 25. Nah, untuk mengubah menjadi desimal maka penyebutnya kita rubah menjadi 100, maka dikalikan 4 ya. 25 dikalikan 4 sama dengan 100. Sedangkan 133 kalikan 4, 4 kali 1 4, 4 kali 3 12, 4 kali 3 12, jadi 5, 3, 2. 532 per 100. Maka desimalnya adalah 5,32. Ini untuk yang bentuk 58/25. Terus selanjutnya adalah mengurutkan pecahan desimal dari yang terbesar. Yang pertama adalah dimulai dari 0,32, berikutnya 0,65, berikutnya 2,12, 1,68, 0,94. Bagaimana cara mengurutkan dari yang terbesar? Kita lihat dari nilai tempat paling kiri ya. Di sini ada 0, 0, 2, 1 ya. Kemudian di sini 0. Berarti yang paling besar itu adalah 2. Maka kita tulis terlebih dahulu yaitu 2,12. Nah, berikutnya setelah 2 di bawahnya 2 adalah 1, maka 1,68. Berikutnya adalah ada 0, 0, 0. Sama ya. Sekarang kita bergeser ke nilai tempat sebelah kanannya. Di sini ada 3, 6, 9. Nah, yang paling besar adalah 9. Jadi, selanjutnya 0,94. Di bawah 9 ada 6 dan 3. Yang paling besar 6, jadi selanjutnya ada 0,65. Nah, yang terakhir 0,32. Nah, ini mengurutkannya seperti ini caranya. Nah, terus berikutnya yang B ada 7,2, kemudian 8,25, berikutnya 5,64 ya, 5,64,
Terus ada 5,48, ada 7,14. Sekarang kita urutkan ya. Di sini ada 7, 8, 5, 5, 7. Dari yang terbesar berarti adalah 8, yaitu 8,25. Berikutnya adalah 7, 7-nya ada 2. Nah, kalau ada 2 seperti ini sama, maka kita geser ke sebelah kanan ya. Di sini ada 2, di sini ada 1 ya. Maka kita pilih yang besar yaitu yang 2, berarti 7,2. Nah, berikutnya 7,14. Setelah 7 ada 5, 5. Sama kan? Kita geser ke kanan, ada 6, ada 4. Berarti kita pilih yang besar yaitu 6. Berarti 5,64. Nah, yang terakhir adalah 5,48. Nah, ini cara mengurutkannya. Terus berikutnya adalah 0,7, terus 0,25, 0,32, 1,08, 0,64 ya. Nah, kita urutkan dari yang terbesar, maka di sini ada 0, 0, 0, 1, 0. Berarti yang paling besar itu adalah 1 ya. Paling besar 1, maka kita tulis terlebih dahulu 1,08. Berikutnya ada 0, 0, 0, 0. Kita geser ke kanan, ada 7, 2, 3, 6. Yang paling besar adalah 7, berarti 0,7. Setelah 7 ada 6, berarti 0,64. Nah, setelah 6 di sini ada 2, ada 3, berarti pilih yang 3, 0,32. Berikutnya adalah 0,25. Nah, ini yang paling kecil ya. Yang paling kecil ini. Ini yang pertama, 2, 3, 4. Nah, ini yang kelima. Nah, itu adalah bagaimana cara mengurutkan pecahan desimal. Nah, selanjutnya adalah mengurutkan pecahan tapi masih dalam bentuk berbagai pecahan. Yang pertama adalah 65%. 65% ya. Terus berikutnya yang kedua 0,48. 0,48. Berikutnya 1/3/8. Berikutnya ada 12/5. Berikutnya ada 4/5. Nah, diurutkan dari yang terbesar. Caranya kita buat menjadi satu jenis pecahan terlebih dahulu. Ya, misalkan kita buat menjadi pecahan desimal ya. Kalau menjadi pecahan desimal berarti 65% sama dengan 0,65. Yang ini tetap 0,48. Berikutnya yang ini kita buat pecahan biasa dulu. 8 kali 1 8 ditambah 3 sama dengan 11/8 ya, 11/8. Nah, kita rubah jadi pecahan desimal, berarti nanti menjadi 1000 ya. Kalau menjadi 1000 berarti kalikan 125. Nah, berarti 11 kali 125 ya, 11/8 kali 125. Ini juga 125. Yang ini nanti 1000. Nah, ini kalikan 11 kali 125. Sekarang kita kalikan, berapa hasilnya? 125 kali 11. 5 kali 1 5, 21, 5, 21 ditambah 5, 7, 3, 1. Nah, ini hasilnya 1375 sama dengan 1,375 ya. Kita hapus dulu. Nah, terus berikutnya yang ini 12/5 ya. 12/5. Nah, kalau 5 berarti menjadi 10, berarti kalikan 2. Jadi 24/10.
10 atau 2,4. Berikutnya 4/5. 4/5 kalau jadi 10 berarti kali 2 ini 8, jadi 0,8. Nah, sekarang disuruh untuk mengurutkan dari yang terbesar ya. Mengurutkan dari yang terbesar. Misal kita beri nomor ya. Misal kita tandai supaya tidak bingung ya. Nah, di sini ada 0, 1, 2. Berarti yang paling besar itu ini ya, 2,4. Ini nomor 1 ya. Berikutnya pakai warna yang beda. Ini nomor 1. Terus ini nomor 2. Berikutnya ada 0, 0, 0. Ada 6, 4, 8. Berarti ini nomor 3. Ini nomor 4. Ya, ini terakhir nomor 5. Jadi kalau diurutkan, yang pertama adalah 12/5 ya. Berikutnya nomor 2-nya itu 11/8. Nomor 3-nya 4/5. Nomor 4-nya 65%. Nomor terakhir 0,48. Nah, ini cara mengurutkan dalam bentuk berbagai pecahan. Nah, soal berikutnya adalah jika pecahannya seperti ini, 1/2, kemudian 0,58, berikutnya 3/5, berikutnya 2,25, terus 75%. Nah, ini diurutkan dari yang terkecil. Nah, caranya sama dengan yang tadi ya. Kita gunakan desimal ya. Ini udah desimal, tinggal kita mencari yang lain. Contoh yang mudah dulu. Misal 1/2 ini sama dengan 0,5. Yang ini sama dengan 0,75. Tinggal mencari desimal dari ini. Misalkan jadi 10 berarti 6/10 atau 0,6. Nah, di sini disuruh mencari urutan dari yang terkecil. Di sini ada 0, 0, 0, 2, 0. Tentunya yang 0 ya. 0 ada 5, 5, 6, 7. Ada 8. 5-nya ada 2 ya. Ada 0,5, 0,58. Nah, berarti yang terkecil nomor 1 ini. Berikutnya nomor 2 ini. Nomor 3. Ini nomor 4. Nah, ini nomor 5. Terus kita tuliskan, yaitu 1/2, 0,58. Yang ketiga 3/5. Yang keempat 75%. Nah, yang kelima 2,25. Nah, ini urutan dari yang terkecil ya. Caranya seperti itu. Terus berikutnya, soal nomor berikutnya, Pak Rudi memiliki 3 kebun sayur, kebun wortel seluas 0,3 hektar. Ya, wortel 0,3 hektar ya. Berikutnya kebun kol seluas 3/5 hektar. Kebun kol 3/5 hektar. Hektar ya. H kecil. Berikutnya kebun jagung 1,2 hektar. Jagung 1,2 hektar. Berikutnya urutkan kebun Pak Rudi dari yang paling luas. Dari yang paling luas. Caranya sama dengan tadi. Kita rubah jadi desimal dulu. Contoh misal ini sudah desimal, ini sudah desimal. Tinggal yang kebun kol ya. Kebun kol 3/5 kita jadikan 10. Berarti 5 kali 2, 3 kali 2. Jadi 6/10, 0,6.
Nah, di sini disuruh mengurutkan dari yang paling luas. Yang paling luas, yang paling besar berarti jagung, ya. Jagung itu 1,2, kemudian 0,6, 0,3 berarti kol 0,6. Yang ketiga adalah wortel 0,3. Nah, ini urutannya ya, jagung, kol, wortel. Terus selanjutnya nomor 12. Andri mengerjakan ulangan matematika selama 0,8 jam. Risa mengerjakan ulangan matematika selama 3/4 jam. Leni mengerjakan ulangan matematika selama 1,25 jam. Siapa yang mengerjakan ulangan matematika paling cepat? Si Andi itu 0,8 jam. Kemudian si Risa itu 3/4 jam. Terus Leni 1,25 jam. 1,25 jam. Nah, di sini pertanyaannya, siapa yang mengerjakan ulangan matematika paling cepat? Paling cepat berarti waktunya paling sedikit, ya. Nah, kita cari gunakan desimal. Yang paling kecil mana? Ya. 3/4. Berarti misal kali 25 berarti 75/100 atau 0,75. Nah, sekarang cari yang paling kecil. Di sini 100 berarti yang 0 ada 7, ada 8, berarti yang kecil 7. Berarti yang paling cepat adalah si Risa, ya. Yang paling cepat Risa, yaitu 0,75 jam atau 3/4 jam. Nah, ini yang paling cepat mengerjakannya. Nah, demikian anak-anak pembahasan soal, ya, soal kemarin. Nah, nanti selanjutnya kita akan mempelajari menentukan nilai pecahan, ya, dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran matematika. Selanjutnya adalah menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Untuk menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu, caranya yaitu dengan mengalihkan pecahan dengan bilangan atau kuantitas tertentu. Nah, misalkan contohnya, ya, ayah memiliki 10 ekor kambing, ya. Nah, setengah dari kambing yang ayah miliki dijual, misalkan, ya, dijual. Nah, berapa jumlah kambing yang dijual? Nah, tadi kambingnya total ada 10, setengahnya dijual. Berarti ayah menjual berapa kambing? Tinggal setengah dikalikan 10, ya. Jadi setengah dari 10 adalah 5. Jadi ayah menjual kambing sebanyak 5. Nah, yang dimaksud adalah seperti itu. Jadi menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Nah, di sini Pak Guru punya soal, yaitu Dina mempunyai 8 apel. Sebanyak 1/4 bagian apelnya diberikan kepada Cindy. Berapa banyak apel yang diberikan kepada Cindy? Ya. Jadi apelnya Dina itu berapa yang diberikan ke Cindy? Ya. Nah, sekarang kita cari, ya. Jadi apelnya Dina itu ada 8, ya. Kemudian diberikan ke Cindy itu 1/4, ya. Jadi di sini kalian ditanya 1/4 seperempat, ya, 1/4 dari 8. Kalau tadi kan setengah dari 10. Nah, sekarang 1/4 dari 8. Caranya bagaimana? Ya, tinggal kita kalikan. 1/4 kali 8. Ya, 8 kali 1, 8/4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, jadi apel yang diberikan kepada Cindy sebanyak 2 buah. Ya. Apel yang diberikan kepada Cindy sebanyak 2 buah. Nah, terus selanjutnya misalkan
Contoh soal lain, berapa banyak setengah bagian dari 4 lusin gelas? Ya. Berapa banyak setengah bagian dari 4 lusin gelas? Di sini ada 4 lusin. Ya. Berarti 4 lusin itu, satu lusin adalah 12, berarti 4 kali 12. 12 kali 4, 48. Ya, jadi ada gelasnya itu sebanyak 48 gelas. Nah, ya, sekarang yang ditanya adalah setengah bagiannya. Setengah bagian dari mana? Dari 48. Ya, maka dikalikan 48 kali setengah atau 48 dibagi 2 sama dengan 24. Jadi banyaknya gelas yang ada adalah 24 gelas. Setengah dari 4 lusin adalah 24 gelas. Nah, ini jawabannya. Nah, nanti silakan kalian berlatih soal yang Pak Guru berikan. Demikian untuk penjelasan menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.